izin ya, jadi saya sendiri. Oke, langsung kita pindah ke Bu Vika. Bu Vika yang udah nunggu dari tadi, Bu Vika. Bu Vika bisa mulai, Bu? Ya, baik, Bu dosen. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu. Siang, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Bu. Olahraga tadi. Semangat ya. Semangat, Bu. Semangat. Okay. Harus semangat walaupun sudah siang ya, sudah mulai ngantuk-ngantuk, lapar-lapar. Sekarang Ibu absen dulu ya. Oh ya maaf, sebelum Ibu absen, baiknya kita berdoa dulu ya sebelum mengawali pembelajaran. KM-nya silakan disiapkan teman-temannya. Boleh. Rio siapkan Rio. Sebelum pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih Berdoa Rio. selesai. Terima kasih Rio ya. Sekarang Ibu mulai dengan absen dulu. Hadir semua ini hari ini? Ibu lihat ya. Ira, ada Ira? Hadir, Bu. Hadir. Ella hadir, Ella? Hadir. Agus hadir, Agus? Bu hadir. Oke. Nah, jadi semuanya hadir ya hari ini, tidak ada yang izin, sakit ataupun apa. Oke. Untuk memulai pembelajaran, Ibu mau minta kalian nyanyikan dulu lagu wajib ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ya? Mau? Siap, Bu. Lagunya yang pendek Siap, aja, Bu. kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Bisa dimulai ya. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu. Pancasila. Pancasila dasar negara, Rakyat adil, Rakyat dan masuk pribadi Ayo maju. Ya, hebat anak-anak Ibu semuanya hebat. Ya, Semangat Bu. ya. Nah, minggu kemarin Ibu sudah menyampaikan materi tentang teks anekdot. Pasti kalian masih ingat ya, materi kemarin masih ingat tidak? Ada yang masih ingat teks anekdot? Ada, Bu. Apa coba nih teks anekdot itu? Cerita lucu yang mengandung pesan atau sindiran, Bu. Pinter. Tepuk tangan dulu buat. Iya. Itu materi kita kemarin ya. Untuk sekarang Ibu mau memberikan materi tentang teks negosiasi. Siapa yang di sini pernah mendengar atau pernah melihat dari media kabar atau dari teman-teman ada kata negosiasi? Ada yang pernah mendengar? Saya, Bu, Ya, Bu, pernah, tahu, Bu. Tahu. Sering. Belum? Bahkan saya sering negosiasi, Bu. Nego, ya. Tawar-menawar. Biasanya negosiasi itu dilaksanakan dalam kegiatan jual beli ya, atau juga dalam sebuah kesepakatan di sebuah perusahaan dan lain sebagainya ya. Tujuan pembelajaran kali ini nantinya Ibu harap kalian harus mampu menentukan konteks kalimat pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, serta membandingkan ciri pembeda dalam kalimat pengajuan, penawaran, dan persetujuan
teks negosiasi. Jadi di sini nanti tujuannya Ibu harap kalian harus bisa menentukan bagian-bagian mana, kalimat-kalimat mana yang menyatakan kalimat penawaran, persetujuan, ataupun permintaan. Oke, siap? Baik ya. Siap, Bu. Nah, Ibu akan menampilkan sedikit gambaran tentang materi negosiasi. Ya, dari sebentar ya. Nah, sudah ada? Sudah, Bu. Di sana ada gambar seseorang sedang bernegosiasi ya. Contoh negosiasi ini. Ini pengertiannya. Negosiasi adalah suatu proses di mana dua belah pihak atau lebih dengan keadaan biasa atau dengan adanya konflik kepentingan masing-masing duduk bersama dengan keinginan untuk mencapai persetujuan. Untuk ciri-cirinya, yang pertama menghasilkan kesepakatan, yang kedua menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, memprioritaskan kepentingan bersama untuk mencari penyelesaian, mengarah pada tujuan praktis. Lalu sini sebentar. Sebentar ya. Nah, ini untuk struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan terakhir penutupan. Itu sekilas tentang materi teks negosiasi. Nah, Di situ maka kita bisa tahu ciri-ciri orientasi itu biasanya ada di awal ya, di awal dari percakapan sebuah negosiasi. Kalau permintaan biasanya menanyakan suatu barang atau permasalahan. Pemenuhan biasanya pihak terkait memberitahukan mengenai barang atau objek yang ditanya. Penawaran biasanya terjadi proses tawar-menawar. Lalu persetujuan terjadi kesepakatan, dan terakhir penutup mengakhiri percakapan ya. Itu sekilas gambaran tentang teks negosiasi. Paham ya sampai situ? Awas. Diingat, strukturnya dimulai dari orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutupan. Oke. Sebelum Ibu tampilkan contoh teks negosiasi, nanti sekarang Ibu buat kelompok kecil dulu ya. 2 atau 3 orang dulu. Silakan kalian teman bangku yang paling terdekat ya, teman duduk yang paling terdekat. Nanti Ibu akan tampilkan sebuah teks negosiasi. Nanti kalian bersama teman kelompoknya mengidentifikasi teks negosiasi tersebut ya. Nanti kalian tentukan bagian mana yang penawaran, bagian mana yang menyatakan persetujuan, bagian mana yang menyatakan permintaan, dan lain sebagainya. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Siap. Siap. Anak-anak Ibu mah hebat ya. Kelompoknya udah, ya silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Jangan yang jauh, kelompoknya yang dekat-dekat saja ya, bangku yang depan atau belakang. Ibu kasih Ibu tampilkan ini contoh teks negosiasinya ya, untuk kalian identifikasi bersama kelompok kalian. Nah, ini contoh teks negosiasinya, judulnya jual beli jaket. Di sana ada pembeli dan penjual ya.
Kalian boleh kerjakan sekarang bersama teman kelompoknya, tentukan yang mana dulu, yang mana kalimat pernyataan permintaan, penawaran, dan persetujuan. Ini untuk tes awal dulu ya. Nanti setelah kalian, Ibu anggap mengerti tentang pembedaan kalimat penawaran, kalimat persetujuan, kalimat permintaan, nanti Ibu kasih LKPD ya. Silakan boleh dikerjakan dulu, Ibu kasih waktu 15 menit. Oke. Sudah ya? Waktunya sudah mau habis. Kita presentasikan boleh dari kelompok 1 tadi hasil pengamatan teks negosiasinya. Kelompok 1 siap? Ya. Ya, Bu. Kelompok, ya. Coba yang mana bagian orientasi? Selamat pagi tadi ya, Bu. Awal percakapan ya yang tadi ya? Iya, Bu. Coba. Ya. Kelompok 1, Ibu rasa jawabannya sudah betul. Kalian sudah bisa membedakan kalimat mana persetujuan, permintaan, dan penawaran. Sudah betul ya untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, boleh perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan bagian-bagian mana, kalimat-kalimat mana yang menyatakan kalimat persetujuan, kalimat penawaran, dan kalimat permintaan. Oke, baik. Kelompok 2 juga sudah baik ya, sudah betul. Hebat anak-anak Ibu mengerjakannya dengan baik. Dan ya, setelah ini Ibu bisa ambil kesimpulan ya dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok terakhir. Ibu sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kalian sudah bisa membedakan mana kalimat permintaan, mana kalimat penawaran, mana kalimat persetujuan. Hebat ya kalian. Nah, nanti di dalam LKPD, di sini Ibu kasih LKPD ya. Nah, di dalam LKPD ini, Ibu cantumkan juga teks negosiasi yang tadi, yang sama ya, jual beli jaket. Kalian tinggal mengerjakan ini. Bandingkan ininya, kebasahan yang terkandung dalam teks di atas. Ini untuk strukturnya, evaluasi strukturnya. Lihat, orientasinya sudah betul, sudah sesuai belum? Penempatannya sudah benar tidak? Lalu masuk ke kalimat permintaannya, sudah sesuai tidak? Nanti kalian kerjakan di kolom ini ya. Di kolom yang ini. Nanti pemenuhannya sudah sesuai, penawarannya sudah sesuai atau tidak, persetujuannya sudah sesuai atau tidak. Ini nanti kalian kerjakan ya. Sampai di situ, ada yang mau ditanyakan tidak tentang materi ini? Tentang materi negosiasi, kalimat pernyataan persetujuan, kalimat pernyataan permintaan, kalimat persetujuan penawaran. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ya, karena Ibu lihat, ya, karena Ibu lihat kalian juga dari hasil presentasi sudah bisa membedakan ya, jadi kalian berarti sudah paham kalimat orientasi permintaan pemenuhan dan penawaran dan persetujuan. Nah, Ibu rasa materi untuk pertemuan sekarang Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk minggu depan kita akan mencoba membuat
contoh teks negosiasi, lalu kita mempraktekkan negosiasinya itu ya. Kita minggu depan kita mencoba menawarkan suatu dagangan atau produk. Siap? Siap ya? Bu. Siap. Siap. Ya, nanti disiapkan produknya, boleh mau bawa makanan, boleh benda dari rumah ya. Kelompoknya yang tadi, boleh berkelompok-kelompoknya yang tadi yang sudah Ibu buat, yang sudah kalian buat ya, yang sudah kalian buat tadi saat presentasi. Oke, Ibu rasa materi kita sudah cukup ya, jam juga sudah habis, kalian juga sudah mau pulang ya, sudah siang, sudah lapar. Ya, kalau begitu kita tutup doa ya pembelajaran hari ini, dipimpin lagi oleh KM kita. Ayo Rio, pimpin dulu Rio. Ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sebelum kita hari pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rio. Ya, silakan kalian bisa meninggalkan kelas dengan tertib. Sampai jumpa minggu depan. Hati-hati di jalannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Vika. Ibu Vika, pertama, yang doa, apakah itu materinya terakhir? Pas mata pelajaran hari itu jam dia terakhir, terakhir, Bu? Oke, kalau jam terakhir ya, nggak apa-apa. Kemudian kayak Ibu belum kasih kesimpulan tentang materi yang diajarkan. Iya. Iya. Oke. Lalu yang tadi di kelompok pengerjaan tugas kelompok, Ibu punya kalimat yang saya masih ingat itu. Ibu rasa jawaban sudah benar. Jangan pakai kata rasa, Bu. Harus benar-benar hilangkan kata rasa. Harus langsung bilang jawaban kalian benar, sudah betul, sudah baik, dan sebagainya. Jangan Ibu rasa, kalau rasa berarti ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Ya, jangan. Ya, penggunaan diksi yang benar. Lalu berikan reward atau berupa aplaus, tepuk tangan kepada kelompok yang memang sudah mengerjakan tugas dengan baik ya. Walaupun belum lengkap, belum benar, tapi tetap kita berikan penghargaan reward kepada mereka ya. Lalu lembaran kerja itu yang tadi dikerjakan itu dikopikan, dibagikan, atau hanya sekedar ditayang di slide, lalu siswa yang buat sendiri, bagaimana Bu Vika? Dibagikan Bu, jadi siswa tinggal mengisi OKPD. Ya, itu yang saya mau tanyakan. Karena tadi Ibu nggak bilang bahwa baik saya akan bagikan lembaran ini, kalian perhatikan lalu mengisi sesuai dengan jadi kalimat itu membuat pertanyaan saya, ini mereka lihat di slide, kemudian mereka buat ulang tulis kembali, lalu tinggal mengisi. Baik. Nah, ya, oke. Mungkin itu hal-hal kecil saja, tapi sebagian besar